Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kayaknya lemes banget ini. Kayaknya lagi puasa ini ya. Walaupun puasa semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau jawabnya begini kan kayak karyawan ABC bener. Setrumnya banyak. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada para jamaah Masjid At-Taqwa DC yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah salah satu bentuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita ini adalah umat istimewa, maka selalu diberikan yang istimewa. Ramadan jangankan kita lihat isi, namanya aja udah istimewa. Dari 12 bulan, Ramadan satu-satunya nama bulan yang mana sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ismun min asma'illah. Ramadan adalah salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini di dalam mazhab Malikiyah, di dalam mazhab Imam Malik menyebutkan bulan Ramadan tanpa diawali dengan lafadz bulan makruh. Makruh. Untuk membedakan mana menyebut asma Allah, mana menyebut bulan Ramadan. Namanya aja udah mulia. Disamakan dengan nama Sang Pencipta. Apalagi isinya. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pula lah Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walaupun memang ulama berbeda pendapat kapan pertama kali Quran diturunkan, ada yang mengatakan tanggal 8 atau tanggal 18 bulan Rajab. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Karena sesuai dengan Al-Baqarah tersebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai petunjuk utama manusia. Hudan linnas. Manusia ini bagaikan orang buta. Kita ini hamba Allah bagaikan orang yang kesasar. Orang yang nggak tahu arah. Maka Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita manusia kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Caranya gimana tuh agar kehidupan kita yang sementara ini sampai nanti di akhirat yang selama-lamanya bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya, pedomannya adalah mengikuti aturan-aturan Al-Qur'an. Maka Nabi Yahya itu salah satu keistimewaannya, dalam sebuah riwayat nanti semua anak Adam menghadap Allah Subhanahu wa taala ketakutan di hadapan Allah dengan dosanya ataupun dengan kesalahannya. Yang mana kadang kesalahan itu bukan termasuk dosa. Tidak setiap kesalahan itu termasuk dosa. Misalnya contoh, kita nyuruh anak
Anak kita suruh beli sabun, yang kita kehendaki sabun mandi, nggak taunya dia beli sabun cuci, salah nggak? Salah, tapi itu bukan dosa. Maka kadang Nabi itu nggak boleh kita bilang, Nabi itu maksum. Seorang Nabi itu udah pasti terbebas, terjaga dari dosa. Kita nggak boleh bilang, tuh Nabi Adam gara-gara dosanya makan buah kuldi, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kok bilang Nabi itu berdosa, naudzubillah, dosa besar kita. Karena Nabi itu adalah ismah, terjaga. Maka nanti seluruh manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka itu khawatir dengan dosanya ataupun dengan kesalahannya. Nabi Adam pernah ya, kesalahannya makan buah kuldi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah ya, dia pura-pura sakit, padahal nggak sakit. Yang dimaksud adalah sakit hati, tetapi orang yang memahami ucapannya adalah disangka dia sakit tubuhnya, sehingga dia bikin makar menghancurkan semua patung yang ada di kerajaan Namrud. Yang mana ini semua adalah bukan dosa, tapi kesalahan. Semuanya takut di hadapan Allah. Kecuali Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Kata ulama itu Nabi Yahya nih, yang dia tadi nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala nggak ada takutnya. Kenapa? Dari kecil udah diajarkan dengan kitab Allah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyyah. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kuat, pegang tuh Alkitab. Dan ketika itu kitabnya adalah Zabur. Pegang tuh kitab kuat-kuat. Ajarkan tuh kitab kuat-kuat. Pahami tuh kitab Allah kuat-kuat. Supaya apa? Kamu mendapatkan hukmah ataupun hikmah, kebijaksanaan, kepahaman dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita nih. Kita punya anak, tujuannya apa nih kita punya anak? Kita hidup, lahir ke dunia, ya. Kemudian agak besar, sebelum sekolah, pengen cita-citanya itu kita biar sekolah, masuklah TK, masuklah sekolah dasar. Sudah sekolah dasar, cita-citanya, keinginannya bertambah. Untuk apa? Biar masuk sekolah menengah, SMP. Udah SMP, cita-citanya meningkat lagi, ingin sekolah atas, SMA, ya. Habis SMA pengen kuliah, kalau kuliah pengen ada kerjaan yang mapan, udah mapan pengen nikah, pengen anak. Nah, ketika punya anak apa tujuannya? Apa tujuannya kita punya anak? Oh, pengen setiap orang tua punya anak, anaknya yang sukses. Apa kategori sukses? Ketika anak itu bisa membelikan kita rumah yang mewah, ketika anak itu bisa memberikan kita harta yang banyak, kehidupan yang cukup. Kalau ini cuma standar sukses kita termasuk orang yang rugi. Rumah yang diberikan, fasilitas yang diberikan, harta yang diberikan oleh anak kita, suatu saat pasti dan pasti itu semua akan kita tinggalkan. Tapi ukuran sukses apa? Kita sebagai orang tua, kita masuk kubur, anak masih ingat sama kita. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, anak kita udah punya cucu, cucunya diajarin, suruh ingat sama kita. Inilah amal jariah, waladun soleh, keturunan yang soleh. Ini adalah cita-cita yang seharusnya setiap orang tua tanamkan untuk apa dia mempunyai anak. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Udah tua, istrinya mandul, doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Pengen punya keturunan yang soleh. Bukan keturunan yang kaya. Bukan keturunan yang bisa membahagiakan secara duniawiyah. Yang soleh. Akhirnya diberi anak Nabi Yahya, langsung yang beri nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba kita lihat tuh ya. Berapa banyak anak kecil di lingkungan kita, di sekitar kita, mungkin itu sebagai sanak famili saudara kita yang dia itu nggak ada akhlak kepada orang yang lebih tua.
Zaman sekarang nih udah biasa. Kenapa? Pendidikannya mereka jauh daripada Al-Quran. Yang mereka tonton, yang mereka lihat, yang mereka dengar, itulah yang akan menjadi karakter mereka. Maka ada profesor ya dari Chicago sana meneliti bagaimana terbentuknya karakter seorang manusia. Maka 50% karakter seorang manusia ini terbentuk dari lahir, dari dikandungan. Sampai dia umur 4 tahun, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, itu menentukan karakter dia 50%. Jadi kalau ibunya, bapaknya, ya, ketika ngandung, sering ngaji, sering ibadah, sering zikir, sering mendengar kalam-kalam ilahi, mudah nih anak untuk menyerap agama nih mudah, karena udah terbiasa. Tapi kalau ibunya ketika ngandung, ya, dangdutan, jogetan, yang dilihat tuh, bapaknya jauh dari agama, mabuk-mabukan, berjudi, anaknya nggak dikenalkan kepada Allah dari usia dini, maka tuh anak akan bebel. Jangan salahkan anaknya. Maka di sana tuh dunia barat ya, karena pentingnya mereka mendidik dari kandungan udah mereka didik. Cuma mereka merangsangnya ya perkembangan anak itu melalui musik. Padahal itu adalah ajaran agama sebagaimana Hannah Siti Imran, neneknya Nabi Isa, ibunya Siti Maryam, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia ngandung Siti Maryam. Dari kandungan udah dia kasih sugesti tuh kandungan. Pokoknya kamu ya Nduk, kalau udah lahir gak usah mikirin dunia, muharrar, jangan pikirin dunia. Terbebas kamu dari perkara dunia, pikirin aja agama. Udah diniatin, anak dalam kandungan buat apa udah diniatin. Tujuannya punya anak dia tahu buat apa. Akhirnya apa? Dengan apa yang dia niatkan Siti Hannah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama keluarganya dinamakan sebagai salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Anaknya dijadikan wanita yang terbaik, cucunya dijadikan daripada laki-laki yang paling baik, bahkan pembunuh fitnah yang terbesar Dajjal laknatullah alaih adalah cucu daripada Hannah. Niat tujuan punya anak pendidikan dari usia dini. Kenalkan anak kita dengan Al-Quran. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia ketahui. Lebih dulu kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para nabi. Banyak sekarang anak-anak muslim lebih tahu daripada tokoh-tokoh fiktif ketimbang pahlawan-pahlawan yang ada di dunia nyata. Dia tahu tuh Doraemon, dia tahu tuh Naruto, dia tahu yang tokoh-tokoh fiktif, tapi dia nggak tahu siapa Khalid bin Walid. Dia nggak tahu siapa Zaid bin Sabit. Dia nggak tahu siapa Abu Hurairah. Dia nggak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Kenapa? Jauhnya anak-anak orang Islam dari pengetahuan tentang keislaman dari usia dini. Sehingga idola mereka, pedoman mereka, panutan mereka bukan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Justru mereka kadang mencintai orang yang wujudnya pun tidak ada. Maka penting kenalkan mereka dari Al-Quran. Saya pernah ketemu dosen Trisakti almarhum. Beliau tanya ke saya, Ustadz, lebih penting mana? Pendengaran sama penglihatan? Karena orang tua saya diam aja. Kalau menurut Bapak apa? Pendengaran katanya. Innallaha sami'un basir. Wa kana Allahu sami'an basira. Kalau Allah ingin disebutkan dalam Al-Quran dua sifatnya, maha pendengar dan maha melihat, pasti yang didulukan kata beliau nih adalah zat maha pendengar dan juga zat yang maha melihat. Zat maha mendengarnya dulu ini didahulukan. Menunjukkan manusia itu dia bisa mendapatkan ilmu lebih dahulu melalui pendengaran daripada penglihatan. Bener nggak? Coba sekarang nih anak-anak, kadang anak-anak kecil nyanyi dangdut ya, nyanyi dari A sampai Z dia hafal, sampai jogetnya dia hafal. Tapi apa yang dia ucapin, apa yang dia nyanyiin, ya
Kita tulis saja, kita tulis nih lafadznya. Suruh baca, nggak paham tuh dia, nggak baca. Kenapa? Dia nggak bisa ngelihat, belum bisa baca. Tapi karena dia sering mendengar, dia hafal tuh. Dia hafal. Bahkan apa yang dia ucapkan suruh tulis sendiri aja dia nggak bisa, emang belum bisa nulis. Betapa pentingnya pendengaran. Apa yang anak kita sering dengar, itulah yang akan tertancap di dalam diri mereka. Kalau mereka ini ngedengerin Al-Quran, ya Masya Allah. Ada orang ya, ini punya anaknya yang satu ini kelas 1. Yang adiknya masih 3 tahun. Jadi kalau nganterin abangnya di sekolahnya, nyambutnya ini, sekolahnya dia setel murotal. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiap ngantor yang didengar surat An-Naba, surat An-Naba. Ketika di rumah, nih adiknya kagak pernah diajarin, cuma nganterin abangnya ke sekolah, yang didengar itu. Jemput adiknya, yang didengar itu. Ketika abangnya di rumah ngaji, yang didengar itu. Di rumah disetelin, yang didengar itu. Ini anak belum bisa baca Al-Quran, nama Quran juga nggak tahu, jangan nama Quran, alif ba, alif lurus, alif bengkong aja nggak tahu ini. Tapi karena sering dengar, abangnya lagi murojaah, baca Al-Quran, dia ngikutin, coba. Dia ngikutin. Nih anak yang begini nih yang akan berharga bagi orang tua. Berapa banyak anak yang sukses, yang kaya ketika orang tuanya udah tua, udah jompo, ya, justru dia suruh orang untuk mengasuh. Tidak pernah ditengokin tuh orang tuanya dengan alasan kesibukan daripada urusan bisnis dan pekerjaannya. Dia anggap uang sudah mewakili kebaktian dia kepada orang tua. Tapi dengan anak kita ajarkan agama, kita kenalkan kepada Al-Quran pada usia dini, akhlak akan terbentuk. Cinta mereka kepada orang tua akan mereka lebihkan ketimbang cinta mereka kepada yang lainnya. Kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya ada pekerjaan, dia pasti pilih orang tuanya ketika butuh. Ketika ada sesuatu yang menduakan orang tuanya, dia pasti mendahulukan orang tuanya. Ayo tantang cari kekurangan Al-Quran. Mana daripada kekurangan Al-Quran? Mana tantangan, tandingan daripada surat-surat ataupun kitab seandainya kamu meragukan Al-Quran? Dimulainya pakai apa? Alif Lam Mim. Maka ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran, kebanggaan Al-Quran, kepedean Al-Quran. Seharusnya kita menjadi ahli Quran harus lebih pede, harus lebih bangga terhadap umat yang diberikan oleh Allah Al-Quran kepada mereka. Maka dekatkan diri kita, mumpung Ramadan ini, ya. Setan-setan wasufidatis syayatin dirantai oleh Allah, musuhnya agak ringan. Cuma diri kita sendiri, kumpulkan keluarga yang tadinya jauh dari Al-Quran, biar lebih dekat lagi kepada Al-Quran, dengan tujuan agar kita, keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan hidayah, mendapatkan hudan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan petunjuk, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya, kalau lama-lama takutnya nanti kelaparan. Lapar karena nasib nih. Yang penting ngaji mah dipaham. Kalau kelamaan nggak paham, timbulnya nanti nggak mau ngedengerin, gondok. Ustaz, kapan sih itu mic ditutup? Semoga apa yang disampaikan yang singkat ini menjadikan ilmu yang manfaat. Amin. Barokah khususnya bagi diri saya, tentunya kepada bapak-bapak, dan bagaimana bisa kita sampaikan minimalnya kepada ahli keluarga kita, istri dan anak kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu